Good morning everyone and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang setia menemani aktivitas pagi kalian dalam upaya pergi ke kampus, lagi di KRL, lagi mandiin burung, dan semua kegiatan-kegiatan yang banyak sekali kegiatan yang absurd yang kalian sampaikan di kolom komentar dalam upaya absen-absen ya, dalam mendengarkan gua di pagi hari sambil memulai aktivitas yang memang masih di jam-jam 7 itu mungkin baru memulai hari. Ada yang sambil dengerin gua tuh katanya sambil mandi. Maksudnya gimana lu bisa dengerin gua kalau lo sambil mandi? Mungkin mandinya juga pakai gayung gitu kan, atau kalau pakai shower ya gue sih nggak kedengeran ya. Tapi anyway, hebat banget lah ya, berbagai macam aktivitas di kolom komentar. Ternyata kalian banyak juga yang morning person yang bikin gua cukup amazed gitu ya. Dan tentunya sebelum itu kita seruput dulu teh kita di pagi hari ini. Itu dia. Langsung memiliki energi-energi yang membuat kita lebih semangat hari ini. Dan kemarin banyak juga yang nanya di kolom komentar, Bang, kenapa belum membahas breaking news Victor Gyökeres, karena tapingnya kita kemarin jam 8 malam. Nah, pengumuman dari Gyökeres itu kan sekitar jam 8:30 kalau nggak salah. Jadi, waduh, kalau mau ngulang lagi dari awal, karena ini tuh nggak ada edit guys, nggak ada editing. Jadi gue tuh bener-bener monolog, itu nggak ada cut. Jadi dari awal sampai akhir ya satu take ya segitu aja. Makanya gue bikin catatan gue sendiri, gue mau ngebahas apa aja, gue yang milih materinya sendiri, dan operator gue Abriel yang ngeran gambar-gambarnya sembari kita ngomong gitu ya. Jadi ini nggak ada edit guys, oke? Nah, having said that, kita langsung saja jump ke topik yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Arsenal ya. Dan Victor Gyökeres akhirnya resmi bergabung ke Arsenal dan menyelesaikan transfer dari Sporting dengan mahar yang dibayarkan oleh Arsenal sebesar 63 juta euro, 500.000 ya, itu untuk fix fee-nya. Tetapi ini yang membuat dragging selama ini beberapa hari ini atau beberapa minggu itu adalah kesepakatan terkait bonus yang juga di-insert dalam transfer ini, yang tadinya mungkin cuman 7-8, sekarang akhirnya settle di 10 juta euro. Jadi total ada kemungkinan Arsenal harus membayar sekitar 73,5 juta euro apabila semua objektif atau klausa performance related yang di-insert ke dalam negosiasi ini berhasil direalisasikan oleh seorang Victor Gyökeres. Dan Gyökeres sendiri sudah menandatangani 5 tahun kontrak yang membuat dia akan bertahan di Arsenal sampai usia 31 menuju ke 32 tahun nanti ya. Itu berarti memang ini akuisisi yang memanfaatkan masa-masa paling produktif dari seorang Victor Gyökeres. Dan ini adalah kepingan puzzle terakhir yang ultimate pula gitu, yang ditunggu-tunggu selama ini oleh fans Arsenal terutama, yang harusnya ini make the difference, yang selama ini mereka selalu hanya challenging for the title tapi lack of killing product gitu ya, untuk bisa menjadi faktor pembeda tim yang challenge terhadap gelar juara sama tim yang actually memenangkan gelar juara gitu. Faktor striker yang selama ini selalu digadang-gadang sebagai hal-hal yang mengganjal upaya Arsenal untuk bisa memutus puasa gelar Liga Inggris mereka. Dan Victor Gyökeres adalah striker yang mostly diminati sama banyak-banyak tim besar di Eropa, terutama dengan susahnya supply striker berkualitas di Eropa selama 1 dekade terakhir. Dan akhirnya dia sudah memilih pelabuhan terakhirnya bersama Arsenal untuk memulai petualangan yang baru. Nah, uniknya ini kemarin kan gue 2 episode yang lalu sempat mengabarkan bahwasannya ada upaya-upaya bagi Manchester United terutama untuk bisa masuk dan membajak transfer ini gitu. Ada 2 sumber. Sumber pertama itu adalah dari Fabrizio Romano yang menjelaskan bahwasannya ide untuk bisa
melakukan upaya pembajakan terhadap transfer ini itu datang dari perantara yang dekat dengan Presiden Sporting dan terlibat dalam negosiasi kepindahan Victor Gyökeres, itu selalu menginformasikan ke pihak Manchester United every step of transfer progress yang berjalan antara Sporting dan Arsenal. Misalnya Arsenal kemarin memberikan penawaran resmi segini, dengan negosiasi terkait performance related sudah disubmit juga. Semua penawaran itu disampaikan oleh sang perantara ke kubu Manchester United. Sekarang stage-nya udah sampai sini. Lo mau ikut ngebid atau enggak? Lo mau nyamain enggak bid ini? Gitu. Itu akhirnya dipas opportunity-nya, dan kemudian ada opportunity window yang kedua ketika mungkin negosiasi terkait performance related bonus ini itu sempat stagnan. Nah, datanglah kembali sang intermediaries ke kubu Manchester United untuk kembali menawarkan, lu mau nggak masuk ke dalam negosiasi? Dan menurut media Portugal, Record, itu juga mereka memberitakan ada beberapa faktor yang membuat akhirnya Manchester United itu memutuskan untuk tidak masuk dalam upaya official bid dan mencoba membajak kepindahan seorang Victor Gyökeres gitu. Itu antara lain yang dikabarkan oleh Record media Portugal ini, itu terkait buruknya hubungan antara Ruben Amorim dengan agen dari Victor Gyökeres, yaitu Hasan Çetinkaya gitu. Jadi Hasan Çetinkaya ini juga merepresentasikan Victor Lindelof, yaitu mantan pemain MU yang sekarang itu free agent tanpa klub. Jadi presedensnya sebelum akhirnya diketuk palu bahwasannya Lindelof tidak akan diperpanjang atau sekarang bentuknya adalah free agent, ada harapan dari Hasan Çetinkaya agar Amorim ini seenggaknya bisa memperpanjang kontraknya Lindelof seenggaknya 1 musim lagi, karena keinginan Lindelof itu sebenarnya adalah bertahan di Manchester United gitu. Tetapi Amorim menolak dan memilih melepas Lindelof. Nah, itu masih ada sedikit perasaan tidak enak lah antara keduanya, di mana memang Hasan Çetinkaya ini sangat berupaya untuk mengakomodir seorang Amorim gitu. Tapi dengan kasus Lindelof ini akhirnya dilepas, itu membuat hubungan antara Çetinkaya sama Amorim ya tidak semesra ketika awal-awal Amorim masih di Sporting lah, bisa dibilang begitu. Nah, poin yang kedua juga terkait kepada keinginan sang pemain. Ini juga dijelaskan oleh Romano gitu, bahwasannya dari awal Gyökeres ini konsisten memilih Arsenal karena beberapa faktor, antara lain karena memang dia highlight opportunity untuk bisa bermain di Liga Champions, di mana MU tidak bisa menawarkan opportunity itu, dan tentunya juga peluang untuk bisa challenge for the title gitu, baik di Liga Champions maupun juga di Premier League gitu. Nah, itu kenapa dari sang pemain sendiri itu sangat-sangat konsisten hanya ingin memilih Arsenal sebagai next destination. Nah, itu yang membuat ya upaya hijack ini akhirnya tidak terrealisasi, dan memang sekarang sudah resmi bahwasannya Gyökeres akan membela Arsenal untuk musim depan, dan ini menjadi tidak ada lagi alasan untuk Arteta untuk tidak bisa memenangkan gelar juara. Nah, yang menjadi breakthrough itu sebenarnya adalah yang gue sampaikan tadi, sang agen sebenarnya. Jadi Hasan Çetinkaya ini untuk dalam upayanya membuat deal ini menjadi kenyataan, itu rela dipotong komisinya sekitar total itu 6 juta pound sterling gitu. Jadi dia daripada akhirnya sang pemain tidak mendapatkan dream move-nya, harusnya mereka entitled untuk di atas 10 juta ini komisinya dari transfer ini. Karena ada deal yang tadi kan sebenarnya ada dua deal yang memang sudah disepakati antara kubu Gyökeres dengan Presiden Sporting. Nomor satu adalah gentleman agreement yang kita bahas juga di episode sebelumnya, bahwasannya
ada kesepakatan verbal antara Presiden Sporting dengan kubu Gyökeres. Apabila di musim ini ada penawaran 65 juta euro, dia bisa dilepas. Tetapi itu akhirnya tidak ditepati oleh sang presiden. Kemudian yang kedua, untuk transfer yang disubmit untuk mendatangkan Gyökeres ini, sang agen tuh berhak berapa persen komisi gitu. Dan komisi inilah yang akhirnya rela dipotong oleh si Hasan Çetinkaya ini agar kliennya bisa segera pindah ke Arsenal dan membuat breakthrough dalam negosiasi transfer ini. Nah, dengan dipastikannya Viktor Gyökeres menjadi striker utama di Arsenal yang produktivitasnya tahun lalu adalah yang paling tinggi di Eropa, ini udah nggak ada alasan lagi untuk Mikel Arteta untuk nggak juara. Nah, ini posisinya nih sama ketika kayak kita ngelatih merubah komposisi pelatih timnas ya, alasannya kan buat lolos. Nah, ini juga sama nih, udah dikasih nih striker yang semua ya kayaknya semua tim gede Eropa yang nggak punya striker ngincernya dia. Nah, nama itu sudah diberikan oleh manajemen Arsenal dan ya nggak ada alasan lagi untuk Arteta nggak bisa juara musim ini. Kalau misalnya sampai masih nggak juara, bahkan sampai misalnya posisi 3, ya posisi 2 lagi deh, posisi 2 lagi aja. Kalau posisi 2 lagi ini harus dievaluasi. Arteta harus dievaluasi. Kalau sampai dia tidak menjuarai apapun musim depan, posisi dia wajib dievaluasi. Nah, dengan bergabungnya Gyökeres, kita lihat seperti apa probability komposisi Arsenal musim depan. Ini juga sama seperti Liverpool yang melengkapi kepingan puzzle-nya dan akan menjadi tim yang sangat kuat ya. Kita lihat ada 2 pemain yang memiliki kualitas mirip-mirip di setiap posisi. Nah, yang pengen gue highlight dari squad Arsenal ini itu adalah core dari betapa bagus mereka dari sisi atletisme yang gue sampaikan juga. Dari postur, dari level atletisme, pemain-pemain yang ada di tubuh tim Arsenal ini itu lebih kayak atlet daripada artis sepak bola gitu. Sepak bola itu kan artis ya, kayak Maradona, dia tuh punya rasa mojonya gitu sebagai artis di lapangan gitu. Jadi mungkin kalau orang Inggris bilangnya bowler gitu. Jadi bukan atlet tapi bowler. Ya lu jago aja dengan bola. Nah, ini bedanya ini udah 50% core-nya atlet. Lu lihat deh secara bagaimana dikonstruk gitu. Tim ini tuh sangat fit secara atletism. Gabriel Magalhaes, gila posturnya kayak begitu. Atlet men. Saliba, Timber, ya, Calafiori gitu. Udah mah tinggi-tinggi, badannya jadi-jadi. Ya emang postur atlet gitu. Terus kita ngomongin Declan Rice, kita ngomongin Merino gitu, dan Gyökeres. Jadi dari komposisi tim Arsenal itu 70% timnya tuh secara postur itu edan men. Jadi lu harus bener-bener fit ketika lu ngelawan mereka dari sisi kebugaran. Karena kalau enggak di level Premier League sekarang itu ngaruh banget karena nggak hanya permainannya jauh lebih cepat, secara physicality itu lebih demanding gitu. Jadi memang gue juga ngelihat presiden-presidennya ketika City treble itu mayoritas dari starting 11 memiliki physicality yang susah banget. Lu mau body dia, lu mau menang bola-bola udara itu berat banget. Lu lihat skuadnya City ketika treble itu level of physicality-nya tuh edan. Ada Ruben Dias, ada Manuel Akanji di belakang gitu kan. Bahkan John Stones didorong jadi gelandang, duet sama Rodri. Depannya itu ada Erling Haaland. Jadi itu core dari timnya itu punya level atletism yang luar biasa. Makanya ancur-ancuran City musim kemarin. Itunya hilang. Akanji jarang main, sekalinya main juga nggak bagus secara kebugaran. John Stones lebih banyak di meja pesakitan ketimbang main musim lalu gitu kan.
Rodri kita tahu nggak main sama sekali musim lalu karena ACL. Jadi tekniknya tinggal Ruben Dias sama Haaland doang dan langsung kan drop secara intensitas, secara dulu tuh kayak kalau main lu menang secara fisikal, seenggaknya di Liga Inggris tuh probability untuk bisa mengarungi musim lebih panjang itu lebih apa ya? Elemen of surprise-nya tuh bisa terreduce gitu karena lu masih bisa main kayak Arsenal dengan main set piece gitu ya ketika ngelawan tim-tim yang kayak Brighton kayak yang memang gede-gede juga itu nggak kalah secara fisik. Jadi ini penting banget. Ini nomor satu. Ini dengan skema 4-3-3 ya menurut gua 2 pemain di setiap posisi itu sama baiknya atau kurang lebih member-member lah. Dan ini juga Arteta memiliki opsi lain seperti 4-4-2 yang juga bisa dicoba dan ini kan beberapa kali juga dicoba ya ketika mengakomodir beberapa pemain yang cedera di musim lalu akhirnya kayak Nwaneri dicoba menggantikan Saka atau misalnya Trossard di situ. Nah sekarang ya fleksibel banget, Madueke bisa di kanan bisa di kiri gitu kan, Trossard bisa jadi striker bisa jadi sayap gitu. Terus juga siapa namanya Rice bisa jadi gelandang bertahan bisa jadi box to box gitu. Ini sangat fluid banget lah dan juga ada opsi untuk bermain seperti yang ditampilkan juga oleh Pep Guardiola beberapa musim yang lalu jadi 3-2-4-1 gitu, main dengan 3 back. Di situ mungkin bisa juga di selain Gabriel di kiri kan bisa Calafiori juga sebagai back tengah yang bermain di sisi kiri gitu. Jadi opsinya banyak banget dan udah nggak ada alasan sih menurut gue untuk Arteta gagal dalam merengkuh trofi yang prestigious ya, apakah itu Liga Inggris ya atau nggak menutup kemungkinan memenangkan gelar Liga Champions yang pertama bagi Arsenal. Itu harus menjadi objektif gitu dan itu juga digarisbawahi oleh dia bahwasannya mereka memiliki mimpi yang besar musim ini dan they want to take it to the next level. Nah itu adalah bahasa yang disampaikan oleh Arteta. Nah berikutnya ini mereka secara tim juga mengensemble, selain itu atletismnya dipikirin, ini juga ternyata lama upaya untuk mengensemble tim ini tuh sebenarnya sudah lama dan ada satu blueprint yang unik menurut gue yang connecting mereka itu adalah kesamaan dari daerah Basque gitu. Jadi ada beberapa pemain ini ada satu yang salah grafisnya harusnya Kepa ya. Kepa baru didatangkan tuh ada background Basque-nya gitu. Ya Merino kita tahu sama Zubimendi pernah main di satu tim bertahun-tahun. Kemudian juga Arteta juga memiliki background itu dan ketika ditanya kemarin di preseason di Singapura ketika Zubimendi diwawancara, memang upaya dari Arteta untuk mendatangkan dia ini udah jauh lama sebenarnya gitu. Ketika Merino didatangkan itu juga sudah bagian dari pendekatan seorang Arteta ke Zubimendi. Makanya pada saat penawaran Liverpool di Januari dengan menebus release clause-nya, akhirnya dia memutuskan untuk bertahan karena dia merasa pendekatan Arteta ini tuh beda banget gitu. Dia merasa ada satu faktor dalam diri Arteta yang membuat dia yakin untuk pengen perang deh buat nih orang gitu, kurang lebih gitu. Dan ini juga dibahas bahwasannya memudahkan komunikasi gitu antara tim pelatih yang mostly Spanish speaker, ya ada Merino di situ, ada David Raya, ada Zubimendi, ada Kepa gitu, banyak lah Spanish speaker ya, mirip-mirip lah kayak gimana Pep Guardiola nge-assemble timnya lah gitu, mostly kan didominate oleh Spanish speaker. Tapi balik lagi digarisbawahi oleh Arteta juga di pramusim bahwasannya untuk mandatory bahasa di ruang ganti itu tetap adalah bahasa Inggris gitu, tapi untuk merelay informasi lebih cepat dalam pertandingan merubah taktik ya ini mungkin bisa membantu lah gitu kurang lebih. Nah antara lain karakter Basque yang ada di beberapa pemain barunya Arsenal gitu. Nah berikutnya Arsenal masih belum selesai gitu dalam memperbaiki squad gitu. Jadi this is not the end of Arsenal transfer activity. Kalian fans Arsenal wajib masih menunggu satu lagi pembelian yang mungkin akan mengejutkan.
ada 2 nama yang saat ini sedang dipertimbangkan. Satu tentunya kan udah tahu, ada Eze dari Crystal Palace yang sedang dieksplor berapa kira-kira bandrol yang dibutuhkan untuk bisa mendatangkan Eze. Nah ini kalau misalnya sampai jadi, gue nggak ngerti nih depannya. Bagus banget nih Arsenal nih depannya nih, kacau men gitu. Dan juga tentunya ada opportunity Xavi Simons terlepas, memang udah gue beritakan juga Chelsea sedikit berada di depan dalam perburuan ini karena dia bisa ada faktor swap dengan Chukwuemeka plus uang gitu misalnya. Sementara ya kalau Arsenal mungkin masih dalam early stage banget untuk explore dari sisi Xavi Simons mempertimbangkan nggak untuk bisa pindah ke Arsenal. Dan uniknya kan ini balik lagi, kedua pemain ini kan memiliki karakter yang positioning yang sama ya, bisa main nomor 10, bisa main di sayap kiri gitu. Nah ini memang secara khusus berarti apabila akuisisi ini terjadi, ya berarti memang mungkin Madueke akan menjadi pelapis Saka. Sementara ya Eze atau Xavi Simons itu akan berduel dengan Gabriel Martinelli dan Trossard untuk memenangkan satu posisi di sisi kiri. Nah itu yang menarik ya. Jadi tunggu aja, para fans Arsenal, ini belum berakhir. Dan gue udah juga melaporkan ke kalian kan, laporan keuangan Kroenke sehat banget kemarin. Institusinya dia dari level sports entertainment itu adalah perusahaan yang paling tinggi revenue-nya, melebihi Manchester United bahkan tahun lalu. Jadi ya Arsenal ada dalam posisi untuk bisa spend gitu. So let's see bagaimana perkembangan, dan kita akan sampaikan juga nanti progress-progressnya. Oke? Berikutnya, ini juga baru aja gue baca kemarin di The Athletic, seperti yang gue perkirakan, terjadi friksi antara Isak dan Newcastle United dan membuat Isak ini berlatih terpisah dari first team gitu. Jadi dia merasa, Eddie Howe merasa nih setelah penolakan transfer yang disampaikan oleh Liverpool, inquiry-nya ditolak, Newcastle bilang Isak not for sale. Ini langsung unsettle nih, gue bener kan yang gue sampaikan nih, dua-duanya nih bener nih. Jadi Isaknya ini menjadi unsettle, akhirnya keputusan Eddie Howe adalah membiarkan dia berlatih terpisah dari first team. Dan sementara agennya langsung bergerilya. Agennya meminta sebuah demand yang outrageous menurut gua. Edan ini langsung minta permintaan gaji 300.000 pound per pekan agar kliennya bisa bertahan di Newcastle United. Ini kan kontraknya masih 3 tahun ya, tapi ya justified menurut gua minta segini bukan karena asal keluar angka gitu, tapi kan karena Newcastle menolak pinangan yang sangat tinggi dari juara bertahan Liga Inggris. Kalau lu punya keberanian menolak tawaran itu, ya berarti lu harus memberikan penghargaan terhadap pemain yang lo punya. Nah, angka 300.000 ini kan sebenarnya emang marka basic untuk level bintang lah di Premier League gitu ya. Ya kita tahu Sancho hampir dibayar segitu, kita tahu Marcus Rashford dibayar lebih dari ini, kita tahu Mo Salah dibayar lebih dari ini, kita tahu Erling Haaland dibayar lebih dari ini. Ya jadi kalau Newcastle pengen menghargai pemainnya, Isak dalam hal ini adalah main man di timnya, ya ini angka yang reasonable yang diminta. Ya nanti mungkin ada nego dikit ya, mungkin bisa close-nya di 250 atau 275 gitu ya per pekan, untuk akhirnya Isak bisa committed untuk stay mungkin another 2 years di Newcastle United sebelum akhirnya mungkin bisa pindah ke tim yang lebih besar gitu. Nah itu yang bisa gue sampaikan terkait development Isak, karena ada juga yang nanya nih masih mungkin nggak ya? Masih mungkin. Liverpool juga belum selesai dengan aktivitas transfernya teman-teman gitu. Jadi kalian tenang aja gitu. Atau mungkin Chelsea juga belum selesai dengan aktivitas transfernya. Ini pada banyak duit nih. Pada banyak duit guys gitu kan. Jadi kayak ya oke lah. Mentang-mentang tim gua lagi kagak ada duit ya, busuk. But anyway, kita lihat seperti apa progresnya, apakah ini nanti akan bertahan atau tidak. Nah terakhir,
Ini gue kan janji juga membahas kan topik-topik seputar ya nggak perlu selalu tim-tim yang fansnya banyak. Nah sekarang gue ingin membahas satu hal yang menarik karena menurut gue ini penting untuk kalian ketahui gitu ya. Terlepas dari topiknya datang dari Spurs, tapi topik ini menurut gue penting untuk memperkaya knowledge kita, my friend. Oke? Jadi kan kalian tahu bahwasannya Tottenham Hotspur ini baru saja menjuarai Europa League. Dengan menjuarai Europa League, mereka memiliki 1 tiket untuk tampil di Liga Champions musim depan, ya. Jadi, Thomas Frank sekarang memiliki permasalahan yang cukup pelik menurut gua. Karena aturan home ground-nya UEFA itu beda sama Premier League. Ini Spurs terancam itu mesti mencoret beberapa pemain senior untuk didaftarkan dalam skuad Liga Champions. Seperti apa kurang lebih permasalahan peliknya? Coba gue jelaskan pelan-pelan ke kalian ya. Kalian tahu kan ada aturan namanya home ground ya. Gue bacakan ya terminologi dari home ground ya. Home ground itu adalah pemain yang terregister dengan klub manapun yang terafiliasi dengan FA. FA ini PSSI-nya Inggris. Atau daerah Wales. Wales itu daerah pesemakmuran Inggris lah gitu. Nah, tetapi terregisternya itu minimal selama 36 bulan beruntun ya. Jadi 36 bulannya tuh dalam periode continuity, nggak boleh putus-putus nih gitu ya. Sebelum sang pemain berusia berulang tahun di usia 21. Jadi dia harus terafiliasi dengan klub-klub yang ada di under statutanya Football Associations, PSSI-nya Inggris, atau wilayah Wales selama 36 bulan beruntun ya sebelum ulang tahun yang ke-21 gitu. Nah, ini adalah terminologi home ground. Jadi selama itu 36 bulan beruntun dan dia belum ulang tahun ke-21 itu diklasifikasikan sebagai home ground ya. Nah, kemudian dari klasifikasi ini, siapa sih sekarang di Spurs yang masuk kategori home ground dan bisa didaftarkan ke Premier League? Ya, ada berapa? Ada 8 totalnya. Ada Brandon Austin, Kevin Danso, Ben Davies, Archie Gray, Brennan Johnson, James Maddison, Dominic Solanke, Jet Spence gitu. Ada 8 nih. Nah, ini bisa masuk klasifikasi home ground kalau di Premier League. Tetapi permasalahannya kalau di UEFA ini lebih kompleks. Ada 2 terminologinya namanya. Satu adalah locally trained klasifikasinya. Satu lagi namanya associated trained gitu. Jadi beda nih associated sama locally trained. Dan di UEFA itu spesifik. Locally trained-nya ada kuotanya, associated trained-nya ada kuotanya gitu. Nah, yang menarik dalam kasus Spurs, itu yang masuk dalam kategori locally trained-nya itu nggak banyak. Kenapa? Karena kalau kita bilang, ya praktis cuman James Maddison, Solanke, Archie Gray, gitu, yang bisa masuk ke klasifikasi locally trained. Itu adalah pemain yang sebelum umur 21, 3 musim beruntun, itu dilatih di Inggris, gitu. Di Inggris nih terminologinya. Karena UEFA mengklasifikasikan Wales itu masuk ke kotak yang berbeda dari Inggris gitu. Jadi kalau misalnya klasifikasi kayak Ben Davies gitu kan, Brennan Johnson itu nggak masuk kategori locally trained tapi associated trained karena ini Wales nih, beda nih, bukan Inggris nih my friend gitu. Jadi ini yang membuat akhirnya Thomas Frank pusing nih nanti untuk membagi skuadnya di Liga Champions. Makanya mungkin kalau kalian notice pemain-pemain yang diincar oleh Spurs itu masuk kategori mostly yang dicari locally trained gitu. Sebenarnya bisa diakalin dengan mendatangkan beberapa pemain yang sudah lama yang mungkin sudah berpisah dari mereka. Tapi bahkan arguably Morgan Gibbs White yang tadinya mau didatangkan dari Forest itu juga mungkin masuknya associated train gitu. Nah ini benar-benar harus di listing banget nih gitu. Mungkin untuk bisa
mengakali ini ada beberapa mantan pemain Spurs yang akan kembali, feeling gua gitu. Apakah itu pemain muda yang dirilis? Ada salah satu kiper ketiganya lah kalau gua nggak salah yang dirilis kontraknya musim ini, mungkin itu kan dikonsider untuk dikontrak lagi gitu menurut gua ya. Atau pemain-pemain Spurs yang sebenarnya emang asli dari akademi Spurs tapi banyak yang dipinjamkan atau udah dilepas. Mungkin kayak Oliver Skip atau mungkin dulu siapa sih, Joseph Tanganga tuh dulu tuh. Ada beberapa nama lah gitu. Si Paro juga sama tuh dulu, striker kalau gua nggak salah gitu. Jadi ini mungkin bisa dijadikan sebuah solusi bagi Thomas Frank untuk bisa menyelesaikan permasalahan home ground rules ini gitu. Nah ini anak FM nih pasti ngerti banget nih dalam mendaftarkan squad mereka untuk ke Liga Champions. Ternyata pelik banget nih, ternyata lolos ke Liga Champions itu baru sebuah langkah my friend. Karena setelah itu lo juga harus memiliki atau menyelesaikan aspek-aspek administrasi untuk akhirnya lo bisa compete gitu ya. Kan nggak, ya masa ya turnamen lo cuma ikutan doang ya, pasti kan lo juga pengen compete dan punya kans untuk melaju sejauh mungkin, dan itu yang pasti ingin diincar oleh Thomas Frank juga pada musim ini, dan dia pengen membuktikan diri, mendapatkan kesempatan golden ticket pertama dari Brentford, sekarang menukangi tim yang sedikit lebih besar untuk bisa seenggaknya menerapkan gaya permainan yang dia pengen gitu, dengan Spurs dengan wajah yang baru. Nah itu sedikit info terkait home ground rules yang ada di Premier League dan juga di UEFA untuk Liga Champions, for your considerations gitu kan, biar seenggaknya kita jadi lebih aware aja gitu. Nanti kan mungkin kalian jadi tertarik juga, kalau tim gua nih home groundnya siapa aja ya, siapa yang masuk locally trained, siapa yang masuk associated trained nih gitu kan, ya mungkin buat PR buat kalian bisa mencari juga, karena menurut gue ini menarik banget ya untuk dibahas gitu. Anyway, segitu dulu topik pada hari ini. Gua sangat happy. Akhirnya Arsenal juga bisa mendapatkan incerannya, dan besok mungkin akan ada breaking news lain yang bisa kita bahas bersama. Oke? Dan kita pamit lagi, jangan lupa sedikit lagi menuju 40.000 subscriber untuk kita bisa akhirnya segera menghadirkan Fabrizio Romano. Jadi please tetap support dan terima kasih. Thank you so much. Kita akhiri dulu episode ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you so much. Bye.